apakah NA akan dikenakan pembunuhan berencana? Yang kedua, yang berkaitan apakah ayah daripada si anak bisa dikenakan hukuman pidana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami tentunya di Ruang Advokat Menjawab. Seperti biasa, kami hadir menyapa Sobat Ram semua, tidak lain untuk berbagi informasi terkait dengan berbagai masalah hukum. Nah, topik atau tema diskusi kita hari ini cukup menarik. Ini berdasarkan permintaan dari Sobat Ram yang berkomentar agar mengangkat diskusi berkaitan dengan sate beracun. Nah, ini cukup menghebohkan publik. Dan kejadiannya di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada hal yang menarik yang akan kita diskusikan. Tentunya nanti Sobat Ram harus mengikuti video ini sampai dengan selesai agar mendapatkan informasi yang benar-benar utuh. Penjelasan dari kami dari Ruang Advokat Menjawab. Bagi Sobat Ram yang suka dengan video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami, serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari kami dari Ruang Advokat Menjawab. Adapun hal penting yang perlu kita diskusikan hari ini adalah pertama, menyangkut pasal berapa yang akan dikenakan oleh penyidik kepada pelaku berinisial NA ini dan apakah pembunuhan berencana, sedangkan salah sasaran. Nah, itu yang pertama yang akan kita diskusikan. Yang kedua, apakah ayah si anak atau si korban bernama Bandiman dapat dikenakan hukuman pidana atau tidak? Karena yang membawa sate adalah Bandiman. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak dibawa sate tentu tidak akan terjadi peristiwa itu. Nah, ini akan menjadi suatu tanda tanya bagi kita semua. Dan yang ketiga, ada hal yang cukup menarik bahwa pelaku NA ini memiliki hubungan khusus dugaannya kepada seorang anggota kepolisian berdinasnya di kota Yogyakarta, dan ada dugaan telah terjadi pernikahan siri. Nah, bagaimana dengan oknum T ini? Apakah dia mendapatkan sanksi atau tidak? Kita akan bahas itu semua di Ruang Advokat Menjawab ini. Jadi yang pertama kita akan berdiskusi tentang kasusnya. Kepolisian Resort Bantul berhasil menangkap seorang perempuan yang berinisial NA yang berusia 25 tahun, warga Majalengka, yang diduga sebagai pelaku sate beracun yang menewaskan anak pengemudi ojek online usia 10 tahun berinisial NF. NF mendapatkan sate dari sang ayah yang dibawa oleh ayahnya bernama Bandiman. Bandiman mendapatkan sate itu dari NA yang memintanya mengantarkan sate itu kepada laki-laki berinisial T, salah satu anggota kepolisian di Polres Kota Yogyakarta. NA bermaksud meracuni T yang diduga merupakan kekasihnya, atau juga ada isu dugaannya nikah siri. Rencana jahat ini dilatar belakangi oleh sakit hatinya NA kepada si T. Kemudian NA mengirimkan bingkisan berupa sate yang sudah ditaburi racun cyanida di dalam itu. Kemudian dimintalah kepada Bandiman ini untuk mengantar sate itu kepada T. Nah, namun pada saat ayah korban mengantarkan sate ini, T menolak karena tidak mengenal pengirim. Mungkin karena sayang dengan satenya, Bandiman ini bukannya membuang, tetapi membawa pulang. Sesampainya di rumah, pada saat berbuka, sate ini dimakan oleh istrinya dan anaknya berinisial NF. Kedua-duanya dibawa ke rumah sakit. Namun, NF tidak bisa diselamatkan. Pihak kepolisian dari peristiwa itu terus melakukan penyidikan siapakah pelakunya. Karena tidak terdeteksi oleh aplikasi karena sistemnya manual, serta minimnya CCTV. Akhirnya, pada tanggal 30 April, Polres Bantul berhasil menangkapkan NA. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah NA akan dikenakan pembunuhan berencana? Kalau kita lihat atau analisis dari kasus tersebut, tentu ada dugaan
mengarah kepada pasal pembunuhan berencana. Dari kasus sate ini jelas ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan di situ. Kesengajaan ini terlihat dari rencana yang sudah dibuat oleh NA ini dengan cara memesan sate, kemudian menaburi racun, serta meminta Bandiman untuk mengirimkan kepada T. Jadi unsur kesengajaan di sini sudah ada. Namun kesengajaan ini untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada si T itu tidak terjadi, malah error in persona atau salah sasaran. Yang terjadi justru korbannya adalah NF, anak daripada Bandiman ini. Dari peristiwa ini kemungkinan besar NA bisa dijerat dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Jadi dalam pasal ini terdapat dua unsur pembunuhan berencana itu, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektifnya adanya perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau objeknya adalah nyawa orang lain. Dengan rumusan pasal ini, unsur perencanaan dalam pasal 340 tidak ditinjau berdasarkan siapa kemudian sasaran korbannya. Tetapi yang dilihat itu adalah bagaimana cara pelaku merencanakan suatu aksi pembunuhan. Meskipun niatnya akan membunuh si A, tetapi pada kenyataannya yang terbunuh adalah si B, sepanjang perbuatannya itu adalah buatan si pelaku dan kesengajaan dan rencana itu dibuat oleh pelaku, maka unsur pasal 340 KUHP ini bisa dikenakan kepada pelaku. Akan tetapi, jaksa dalam hal ini perlu berhati-hati untuk menerapkan pasal. Karena harus jelas peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa. Karena yang bersangkutan tentu akan didampingi oleh penasihat hukum. Dan penasihat hukum tentu akan mencari celah. Bahwa bisa saja dalam perjalanan orang lain yang memasukkan satenya. Atau bisa saja nanti ada alibi bahwa bukan NA pelakunya. Karena waktu itu malam hari, gelap, tidak jelas dan tidak tampak misalkan. Jadi ini akan terjadi perdebatan panjang dan cukup menarik. Kalau saya menjadi lawyernya cukup menarik untuk mendiskusikan kasus seperti ini. Ini akan terjawab ketika nanti pemeriksaannya akan selesai atau sudah dilakukan. Tentu pasal berapa yang akan dikenakan untuk dugaan awal saya, kepolisian dan kejaksaan akan mengenakan kepada pelaku pasal 340 KUHP. Kemudian akan dijuntokan karena anak sebagai korban mungkin akan dijuntokan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, yang berkaitan apakah ayah daripada si anak bisa dikenakan hukuman pidana, ini juga akan menarik. Tentu yang pertama, kalau dilihat dari kaca sosial, ya kita berbicara sosial, tentu ayahnya sudah merasa sedih, terpukulkan, kehilangan seorang putra, ya tentu tidak etis juga kalau dia diproses secara hukum. Secara sosial seperti itu. Akan tetapi, kalau kita mengacu atau melihat ketentuan yang diatur oleh undang-undang, karena negara kita negara hukum, ya tergantung nanti terkait dengan asas keadilannya, kepastiannya seperti apa, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan atau kurang hati-hati, atau kealpaan. Dalam pasal 359 KUH pidana itu menjelaskan barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau kurungan paling lama 1 tahun. Karena dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan atau kurang hati-hati atau kealpaan tersebut dengan kata kulfa itu berdasarkan pendapat dari salah satu guru besar yaitu Profesor Dr. Wirjono menjelaskan bahwa arti kulfa adalah kesalahan pada umumnya. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis.
yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Nah, tentu kalau ditinjau dari hukum, kelalaian, misalkan seharusnya dia berhati-hati ketika ini tidak sampai kepada tujuannya, mestinya kan barangnya dikembalikan kepada pemilik. Nah, karena tidak kehati-hatian seperti ini, ya tentu ada konsekuensi hukumnya. Namun ini kembali lagi kepada asas keadilan. Ini hanya diskusi bicara masalah hukum saja. Nah, yang ketiga, terkait bagaimana dengan anggota kepolisian berinisial T, apakah akan dikenakan sanksi atau tidak. Jika benar dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, tentunya oleh Propam, T apabila menikah secara siri, tidak dilaporkan, kemudian membuat citra atau nama baik Korps Polri itu tercemar, ya tentu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia, T akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi tentu tergantung proses pemeriksaan dan seperti apa sanksi yang dikenakan tergantung pada atasannya. Nah, itu penjelasan singkat saya terkait dengan sate beracun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi diskusi kita, dan lebih hati-hati lagi ketika menerima barang dari siapapun penerimanya, karena akan ada masalah yang akan timbul di kemudian hari. Demikian, terima kasih Sobat Ram semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.